warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Mastaka, mari sharing di perpustakaan. Wah, kali ini spesial banget nih. Ya Iya nggak? dong. Spesialnya pakai telur nggak? Oke, kali ini kita kedatangan tamu ya. Jangan dulu spill. Jangan. Oke. ini kita akan membahas masalah tetap ya dengan taman bacaan. Betul. Jadi kalau sobat-sobat yang sekarang lagi berjuang di taman bacaan sedang bingung ngelola taman bacaan itu harus seperti apa? Mulainya dari mana? Kemudian Ya. atau yang mungkin sekarang merasa lelah berjuang. Ya benar. Iya kan? Nah, video ini cocok dong. Podcast ini cocok buat kalian Cocok semua. banget. Kita sudah mendatangkan seseorang yang Jauh ya? jauh nih ya. Perjalanannya katanya konon 6 jam ya? 6 jam. 5 sampai 6 jam. Wah. Agus Munawar dari Agus. Gada Baca. Ciamis ya? Ciamis. Ya. Selamat datang. Iya. Pak Agus, Kang Agus. Alhamdulillah. Sosok Sampai. yang tidak asing ya di masalah literasi ya. Betul. Udah hampir sekitar katanya udah 20 tahun bergelut di dunia literasi. Luar biasa ya, 20 tahun. 25. 25. tahun. Tepatnya 25 tahun. 25 tahun. Ini kan bukan Lebih tua dari usia kerja saya. lebih tua dari saya. Tapi ini kan bukan waktu yang sebentar, ya nggak? Iya. Bukan waktu yang sebentar, mencurahkan waktu, mencurahkan untuk keluarga itu membaginya pasti. Ya. Sampai bulan apa kemarin dapat penghargaan? Oh iya ya. Oktober ya. Oktober ya, Baru. kan? November Dapat ya, penghargaan dari November. Perpustakaan Iya. Nasional. Sebagai Tapi yang juara? terbaik Nah, di klaster ya, eh, klaster klaster 2 luar biasa. Tepuk Nggak ada tangan dong. momen. Yeay. Begitu Bapak kameramen, Bapak Indra, ini Bapak Agus Munawar. Kita datangkan dari Ciamis. Kebetulan kita tadi bertemu dengan pengelola TBM di Kabupaten Sukabumi ya. Iya, Dan iya. Bapak Agus ini menceritakan kisah suksesnya di Taman Bacaan Gada Membaca. Tuh. Gak nanggung-nanggung loh, 3 lantai katanya. 3 lantai. Iya. Iya. Tadi 3 saya lantai. sempat scrolling Instagramnya. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar dan menghasilkan Iya. itu banyak apa ya namanya banyak dari relawan mungkin ya terus alumni apa Ya, ya dan anggota lah. Beliau ini Anggota yang sukses. adalah apa ya, kita tuh dikatakan partner atau mungkin bisa jadi guru saya dalam literasi, soal literasi. Sama-sama lah, Saya sama-sama kenal sama belajar. Pak Agus tahun berapa Pak kita ya? Lama ya, Di- 2012-an. Di Bali ya waktu Iya. itu ya. Di Bali apa Jogja? 2012-an kali ya. Padahal 2012. 2014. Oh, 2014 ya. Program itu nah. Perpusru. Iya, Perpustakaan seru. perpustakaan seru. Emang harus seru di perpustakaan itu. Iya, dan beliau-beliau ini yang membuat seru. Pasti. dari ininya juga tuh Pak Agus tuh someah ya kalau Sunda itu. Orang Sunda seperti biasa lah. Somea. Kalau orang Sunda nggak somea itu kebangetan. Full senyum. Tuh senyum ya. Kalau saya sih baru jumpa langsung dengan Pak Agus tuh hari ini. Iya. Tadi iya. sebelum mengasih materi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu di Ngejat Cafe tadi. Iya, iya. Seperti itu. Ternyata Pak Agus tuh kenal sama semua dosen saya loh. Dan Pak dia. Iya. dan ya kita memang harus berjejaring Iya. Iya. untuk memajukan masyarakat kan itu. Itu ya kuncinya berjejaring untuk memajukan masyarakat. Iya. Iya. Mungkin nanti kita ini Flashback ya. dulu ke belakang mungkin lah ya kita ya. Kita nanti ke depan saya tanya gimana sih membuka jejaring Wis. dengan orang banyak. Nah, sebelum ke sana, sebelum buka jejaring Pak Sarif, kita korek dulu nih. Iya dulu, benar. Tadi kan udah tahu kan suksesnya 3 lantai, sekarang juara 1 Betul. di Perpustakaan Nasional. Nah, berjuang ke sana pasti tidak mudah kan? Perihnya gimana? Atau memulainya dari mana sih Pak? Ini memulai cerita awal atau di Gada Membaca? Gak ada membaca aja dulu. Oke. Kalau awal terlalu lama nggak? Lama juga. Lama juga lah ya. Tapi kita memang jadi senang gitu kan. Tidak terasa 25 tahun karena itu kan patokannya usia anak saya yang pertama. Pas kita mengawali pas dia usia 1 tahun gitu kan. Itu langsung di Ciamis apa? Di Arjasari. Oh, di Arjasari, Kabupaten Bandung ya. Bandung, iya. Oke. Dan itu memulainya dari dapur.
Makanya itu Taman Bacaan Masyarakat Arjasari itu juga dapur buku Indonesia. Oke. Berkembang. Sekarang sudah dilanjutkan oleh Dr. Abdul Holik. Oh, di Yang di sana Arjasari. Arjasari. Sekarang udah dosen di Uninus. Dulu dia sekretaris RT saya, jadi saya pas ngerintis TBM itu saya ketua RT. Masya Allah. itu yang Arjasari ya. Oke. Sekarang lebih berkembang. Sekarang udah berkembang ya. Bangunannya keren juga. Itu bisa dijadikan tempat untuk masyarakat kalau menyelenggarakan hajatan. Oh iya. Bisa disewa itu tempatnya Disewakan gede. gedung maksudnya. Iya. Berarti berapa? Lumayan karena memang juga ada bangunan perpustakaannya, di sana ada lapang ini bulu tangkis dan bisa juga dipakai senam oleh ibu-ibu. Pokoknya seru. Keren lah pokoknya. Keren. Datang dong ke Arjasari ya. Terus Itu gimana kemudian memulainya, Pak? ya memulainya Ah, karena keprihatinan dan memang juga banyak orang juga berdebat soal minat baca, soal akses dan lain-lain. Ya mau tidak mau kan itu mendorong kita untuk melakukan atau paling tidak kita bisa nggak kita menjadi solusi dari persoalan-persoalan itu. Ternyata memang kalau ada masyarakat juga mau datang ke tempat kita. Mau membaca, mau belajar, bahkan juga mau memberikan sesuatu untuk kemajuan perpustakaannya dalam melayani masyarakat. Kemudian setelah Arjasari ya ke Soreang, sudut baca Soreang, berkembang. Nah, 2015 saya hijrah ke Kawali Ciamis. Pindah rumah, kita berkegiatan saja. Saya waktu itu masih konsultan di program transformasi perpustakaan gitu kan. masih soal literasi Masih ya? soal literasi, kita ngelapak buku di Taman Surawisesa Kawali, menyelenggarakan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat, menyasar ke anak-anak, ke perempuan, ke UKM, ke pemuda, semuanya disasar lah. Misalkan ada kegiatan menjelang Ramadan, ada Marhaban ya Ramadan. Tapi di sana ada lomba bikin liwet, ada memungut sampah di sungai, ada lomba rakit tradisional, ada baca puisi, macam-macam pokoknya. Selalu juga dikaitkan dengan buku, dengan pengetahuan dan lain-lain, sehingga orang juga secara tidak langsung, oh ya bahwa ini perpustakaan ini kaya dengan kegiatan yang memang juga berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, setelah berjalan kegiatan, waktu itu masih pindah-pindah tempatnya ya. Kalau ngelapak tentu saja dengan mobil kepedulian Tunas Cendekia Foundation. Hari ini saya masih menggunakan mobil itu. Mobil apa? Mobil kepedulian. Kepedulian. Tunas Cendekia itu pinjaman. Ini masuk tahun ke-15. Tahun ke-15. Oke. Dan luar biasa, saya terima kasih ke Yayasan Tunas Cendekia. Dia ngasih operasional bulanan, untuk servis juga dia kasih, bahkan untuk beberapa kegiatan dia support termasuk juga untuk membantu orang-orang yang harus dibantu terkait dengan kesehatan. Kita juga berbagi pembalut untuk perempuan di beberapa titik, bagi-bagi pembalut, termasuk kampanye bahaya awas penipuan gitu kan. Ada kampanye juga waspada terkait penipuan. Ya akhirnya di garasi, selain ngelapak, di garasi 2 tahunan lah kali ya. 2 tahunan di garasi, anggota terus bertambah. Memang kita pas di akhir-akhir itu 2019 sudah mulai mengenakan ini sistem perpustakaan. Jadi bukunya sudah di katalog. Tapi kan kalau ini di garasi, diklasifikasi, tapi ini kalau di pinggir jalan tidak pakai, namanya juga garasi, nggak pakai tutup gitu kan. Debu juga lumayan, anggota terus bertambah, kegiatan banyak. Pinggir jalan raya nasional. Jalan Raya Ciamis Cirebon. Akhirnya kita mengajak anggota dan relawan yang masih usia SMP, SMA, ada juga beberapa yang sudah kuliah, dan masyarakat yang mau terlibat gitu kan, paling tidak merespon kalau kita ngobrol. Ayo kita nanti rapat dah, kita rencanakan untuk bikin bangunan Gada Membaca, saya bilang. Mereka juga antara percaya dan tidak saat itu, karena langsung diajak mimpi
membangun. Kebetulan waktu itu saya menyicil tanah, beli, itu sudah terpisah, terhalang oleh beberapa bangunan yang memang ada tanah yang memang diniatkan untuk membangun secara khusus komunitas Gada Membaca. Ya kita awali saja gitu kan, itu dicicil segala macam, kemudian proses membangun juga jalan, bahkan proses menatanya pakai alat berat, sengaja itu pakai alat berat gitu kan untuk meratakan itu segala macam, memang terlihat kayak atraktif. Ini mau bikin apa? Banyak orang bertanya. Karena rumah saya pun tidak pakai alat berat dan tidak seru begitu gitu kan. Peletakan bata pertamanya setelah terbangun rangka itu oleh Bupati Ciamis. Stakeholder hadir. Itu juga kan bagian dari komitmen sejak awal, orang-orang harus mendukung Itu gerakan ketika ini. mau membangun itu langsung Bapak nyari stakeholder buat membantu? Atau diawali dengan seadanya aja dari dulu deh? seadanya, dan itu yang mengerjakan itu hanya 3 orang. Mangnya juga warga kampung setempat, 2 orang 1 RT, ada Mang Maman, Mang Yaya, Mang Ujang. Saya ingat yang penting pondasi kuat, pakai cakar yang kuat gitu kan, karena memang bertebing di depannya Jalan Raya Ciamis Cirebon, di bawah ada saluran Sungai Cimuntur. Yang nantinya ke Citanduy, bermuaranya nanti di Pangandaran. Jadi ada aliran sungai bertebing gitu kan. Nah, seadanya ngalir. Ya, ada 1-2 warga yang merespon, punya pohon kelapa, saya minta untuk lantai. Ada orang-orang yang saya mintain semen. Pokoknya ngalir aja begitu, karena saya meyakini bahwa untuk gerakan literasi, membuat perpustakaan yang representatif, saya pikir ini akan direspon oleh banyak pihak. Karena memang yang memerintahkan membaca itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, bacalah. Jadi keyakinan itu juga bertambah bagi kami, dan menguatkannya. Semua donatur, dukungan itu diupdate di grup WA itu, di panitia itu. Saya juga suka nanya ke anak-anak kerelawan itu yang masih, saya juga nggak nyangka kok bisa begini ya katanya. Mungkin juga pas diajak ngebangun yang tadinya dari garasi, mereka juga nggak membayangkan gitu kan. Apalagi kita juga pakai beberapa konsultan. Jadi kita nanya, ini bagusnya seperti apa bangunan ini. Digambar juga, kita konsul ya. Waktu itu lagi COVID, lagi corona, dan banyak orang yang kemudian bilang nggak mungkin banyak yang dukung karena persoalan ini juga orang sedang susah. Tapi makin ada orang yang bicara seperti itu, saya makin yakin bahwa ini harus dibangun pada saat orang sedang pesimis. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang kemudian bisa jadi daya ungkit. Dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud dukungan dari banyak pihak, dan pastinya ini skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tantangan, ada ya biasa saja, kita memaknainya bahwa setiap proses pasti ada tantangannya, dan itu menjadi pemicu kami untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk terwujudnya bangunan fisiknya, termasuk aktivitasnya, biar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Begitulah. Luar biasa. Pak, apa yang menjadi titik balik Bapak sehingga 25 tahun yang lalu itu memutuskan, oke, kita tuh harus berjuang melalui literasi. Kan perjuangan ini tidak mudah ya, karena apalagi ini kan sosial. Tidak kebayang untuk menghasilkan keuangan kan nggak ada. Dan semua layanannya gratis. Iya, itu tidak mudah loh Pak memutuskan kayak gitu. Terkadang orang tidak melihat proses gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini saya jadi cerita lagi ke awal ya. Saat dulu saya bekerja di tabloid Mitra Bisnis Grup Pikiran Rakyat. Oh, Grup Pikiran Rakyat. Di bagian iklan, kemudian sempat di redaksi juga. Saya ke teman-teman selalu minta, punya buku bekas dong.
Makanya tuh teman-teman juga suka bilang orang idealis baru datang nih. Saya waktu itu bekerja tapi Sempet juga dibilangin orang gitu ya. idealis, orang aneh katanya. Tapi teman-teman support. Bahkan dipertemukan dengan dulu itu ada Tribun Jabar. Iya. Ada yang di pojok itu ada Good Citizen. Iya. Saya sempat masuk itu. Masuk di halaman pertama. Teman-teman support. Dan kadang teman-teman juga menyambungkan dengan beberapa CSR. Jadi itu nambah keyakinan gitu loh bahwa saya tidak sendiri. Dan mungkin juga karena profesi kita di media ya. Ini juga kita punya kepentingan bagaimana minat baca itu ada di masyarakat sehingga juga masyarakat bisa terbiasa dengan membaca informasi yang baik dan benar. Akhirnya membuat pola pikir Bapak seperti sekarang. Iya. Dan teman-teman saya sekarang masih terhubung. Karena keyakinan kayak tadi itu nggak mudah ya Pak Sarip ya. Betul. 20 mulainya dari mana dan sampai sekarang tidak tergoyahkan kalau lihat perjuangan sekarang. Dan itu punya untuk Ciamis. untuk menentukan dulu waktu di dapur Iya. yang Arjasari itu kan diskusi. Rumah kita hanya tipe 36. Bayangkan itu tempat untuk makan. Itu kan lagi awal-awal merintis rumah tangga kan. Saya bilang sayang lah. Ini mumpung lagi ada di rumah. Saya bilang ya udahlah kalau gitu buka aja. Loh itu pengunjung itu udah 600-an per bulan. 600. Di Arjasari itu pada di dapur. Dan Istri langsung support apa? Support dan- sempat menghalangi dulu. oh enggak, dia support. Dan yang mungkin juga ya ini keajaiban. Iya. Dulu itu kan yang tes murni pertama loh istri saya itu. Waktu zaman SBY. Tahun Tahun berapa ya? 2009. 2005. SBY itu 2005 Iya. 2004. Saya Nah. juga zaman saya juga jebolan tahun 2005. Zaman Waktu SBY tahun itu 2005. dia itu baca salah satu buku di perpustakaan itu tentang tes psikologi. Dan dia pas pulang, kok semua soalnya ini sama dengan buku yang saya baca. Dan di kurikulum vitae dia, Ya. saya cantumin bahwa dia relawan Taman Bacaan Masyarakat Arjasari. Dan saat itu Pakai kurikulum vitae sih. kan ada CV-nya. Ada kan DRH. Ada sih, ada kayak surat keterangan pernah bekerja di mana. Itu kan masuk di DRH. Oh iya, Daftar riwayat hidup. Iya. Dan pas dilihat, nah, dia meyakini. Dan sekarang, Yang masih pakai surat di ke kantor pos itu kan. nah, dan sekarang istri saya kan bukan background ilmu perpustakaan. Ini jadi cerita keluarga ya. Dia sekarang jadi pustakawan Iya. di Dinas Perpustakaan Ciamis. Tadinya sempat di Dinas Ketahanan Pangan. Oh, Nah, jadi kan nambah. Termasuk juga anak-anak jadi seneng baca, terbiasa dengan Di membeli Dinas buku. Ketahanan Pangan juga bukan pelaksana doang kan, Ibu Bukan kan? kasubit kalau nggak Bukan salah, sempet di bendahara kalau nggak salah Iya. apalah. Nah akhirnya kita memutuskan anak, yuk kita pulang. Anak yang sekarang udah selesai ya kuliah. Saatnya kita memikirkan bergerak di kampung halaman, Pak. Kamu semua pulanglah ke Ciamis. Gitu. Oh, jadi Ciamis itu asli orang Ciamis. Saya asli orang Ciamis. Tapi kan juga tantangan itu sama saja dimanapun kan. Betul, Enggak betul. karena memang di tempat sendiri kemudian tidak ada tantangan, ada aja tantangan itu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya karena tadi Pak, tantangan terbesar itu dari keluarga. Kalau ngebuka tadi lah dengan relawan, kemanusiaan dan sebagainya, pasti ya keluarga lah. Otomatis kan sebenarnya hal apa sih yang misalkan gini, apakah dirayu dulu istri harus ikut Langsung saya support gitu kan? Ada Apakah langsung rayuannya ada nggak sih berapa sebenarnya? bulan, Yang- berapa iya. hari, Nah. atau pakai trik apa? Ada trik nggak sih sebenarnya? Yang kedua, yang sudut baca soreang. Ini jadi cerita ya. Saat itu kami baru punya awal-awal rumah tangga itu punya kendaraan yang yang senang-senangnya untuk jalan-jalan keluarga karena anak masih kecil kan. Oke. SD lah sama TK lagi senang gitu kan. Kita punya kendaraan. Waktu itu yang sudut baca soreang kan berkembang terus. Buku di kamar anak udah penuh gitu kan. Wah. Akhirnya mobil itu dijual, kemudian saya beli rumah. Over kredit. Jadi sudut baca soreang itu menempati rumah itu. Itu ujian. Itu benar, kalau itu benar saya ngerayu istri. Udahlah mah, ganti jalan-jalan itu gampang lah. Sekarang kita ini perpustakaan. Tapi Dijual mobilnya. dijual mobilnya, dibeliin rumah.
Nah, cuma yang sudut Kan baca bagus, jual mobil dapat rumah. tapi yang sudut baca soreang sekarang memang sudah tidak ada sudut Oke. baca soreang. Karena kami memutuskan pindah ke Ciamis. Tapi sebelum memutuskan ditutup, memang sempat bertahan juga 2 tahunan. Tapi tetap tidak maksimal karena tanpa pengawasan waktu itu saya di Jakarta kerja kan, di konsultan. Pas dievaluasi terus saya tawarkan ke beberapa pihak. Harapannya sih itu tetap berjalan, tapi kan susah karena itu kan komplek perumahan. Iya. Akhirnya ya udah. Dan saya pamit ke teman-teman pegiat literasi di Kabupaten Soreang. Bandung itu gitu. Soreang kan? Kabupaten Bandung kan. Tapi memang semangat berbaginya saat di sudut baca soreang dengan program Perpeseru itu TBM di sana sudah memang juga jadi teman-teman baik. Ada yang kayak kita misalkan dapat TV nih dari Toshiba disambungkan oleh teman-teman Tribun. Itu teman-teman itu dapat TV itu. Termasuk juga direkomendasikan siapa yang harus jadi mitranya program Perpeseru. Jadi si teman-teman itu juga sudah kebagian gitu. Ekosistem sudah dibangun TBM. Jadi pas saya pindah pun mereka tidak iya ya, mending yang karena mereka juga fasilitas itu udah dapat. Kenapa namanya Gada Membaca? Nah, itu nama tempat. Walaupun orang suka bilang ini Palu Gada ya nggak apa-apa juga, Iya. Palu Bima. Tapi Nama lokasi. nama di sana itu ada Cigajah, ada batu besar Iya. kayak gajah namanya Cigajah. Cigajah. Nah, di bawah itu yang tadi sungai ada Dawuan. Jadi disatukan Gajah Dawuan. Jadi Gada. Gada. Gada itu gajah Gada. Dawuan. Dan juga akhirnya untuk kemudian pakai membaca biar orang setempat juga merasa Langsung bangga gitu ya. oh bahwa ini nama tempat, oh kemudian juga ada ajakan membaca, jadi Gada Membaca gitu. Dan memang masih jarang gitu kan nama-nama itu. Gada mungkin juga TBM mungkin komunitas mungkin satu-satunya kali Iya. ya, sengaja dibikin Kalau Gadanya. saya main nih ke sana, Nah, jarak berapa meter kira-kira menurut Bapak? Orang itu tahu gitu kalau saya tanya Gada Membaca. ini kalau Radius lah, ngomongin radius berarti ya. Ya. sekarang ini Gada Membaca bukan lagi ukuran anggotanya warga 1 RT. Oke. Kalau data demografi kan 6.300-an. Iya. Ini anggota Gada Membaca per hari ini udah 2.500-an. Dan itu tersebar di mana-mana. Iya. Dan di medsosnya juga sangat masif ya. Jadi kalau saya Mudah. tersesat, pasti Mudah. orang Dan tahu. itu juga bangunannya beda dengan rumah-rumah yang Betul ada. ya, tadi saya Oke. lihat betul. Sehingga Beda. apa namanya, orang juga akan melihat disangkanya kafe, disangkanya Guest house villa. ya. Sengaja saya bikin itu beda biar menegaskan bahwa tempat membaca untuk mensejahterakan masyarakat ini jauh lebih keren daripada fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Di bawah kan ada lapang pingpong, lantai Ya, 2 Pak Sarip itu kan daerah ya. Ciamis itu kan daerah. desa. Desa. Tapi anggotanya dari mana-mana. Ini kalau diklasifikasikan dari anggota itu terbanyak itu SD, terus SMP, terus SMA, mahasiswa, masyarakat umum, PAUD dan ASN. Jadi sudah terlihat gitu kan karena kita pakai sistem jadi akhirnya mudah gitu kan. Iya. Itu bahan kita juga untuk seberapa banyak sih warga sekitar itu termasuk kelompok sasarannya siapa saja gitu kan. Kalau pakai sistem itu kan mudah untuk melihat itu. Saya jadi penasaran di awal-awal tuh, Pak. Ketika awal mula buka lapak lah. Bukalapak kan, kalau Bukalapak biasanya kan agak gimana ya, maksudnya kadang terusir kah, pernah nggak sih? Iya kan soalnya Iya ya kita Bukalapak aja di trotoar misalkan, atau dimanapun di tempat umum, pernah nggak sih merasa ya tong di dia gitu kan, gitu ada nggak sih? Awal-awal ada. Nah kan. Tapi saya meyakini pertama gini, kan yang disebut kota layak anak, Oke. kota yang berpendidikan, akses-akses pendukungnya kan harus ada gitu kan. Nah, kemudian mungkin waktu itu kan trotoar orang masih menganggapnya
menghalangi untuk orang berjalan Jalan. atau lari karena itu kan Iya. sekitar Car Free Day. Tapi kan kita juga pastinya menempatkannya itu yang tidak menghalangi orang jalan. Oke. Dipilihlah tempat yang ini. Saat itu mungkin agak aneh, tapi kan juga yang jadi menarik, kenapa yang jualan Boleh ya? boleh dan di mana-mana. Nah, saat itu ada yang datang, Pak, nggak boleh di sini. Langsung saya di sana keberatan dan saya akhirnya telepon temen di media wartawan. Ya udah, dan itu ditulis. Sebenarnya sih bukan soal ke orangnya, Oke. tapi lebih ingin mempertegas bahwa ayo kita ciptakan ruang-ruang untuk orang belajar, dekatkan akses bahan bacaan. Ya kalau memang tidak pas itu tempatnya, ayo kita pikirkan kita bersama, yuk di mana tempatnya, agar itu akses tersedia dengan baik. Wong ini kan inisiatif masyarakat, tapi ya kita juga memberi pengertian itu juga edukasi untuk semua pihak. Bahkan juga suka ada orang yang ingin sekedar selfie dipoto, saya langsung nggak bisa. Kalau mau ngedukung ikutan, duduk di sini ngelapak boleh ke siapapun. Jadi memang orang sampai sekarang kan soal membaca atau orang memperlihatkan bahwa dia intelek apa segala macam ingin gitu kan. Kepentingan Sampai konten ya. coba bayangkan anak PAUD sampai perguruan tinggi, apa yang menjadi background pada saat dia memakai toga? Backgroundnya buku. Rak, betul. Rak Rak buku. Apakah hanya menjadikan rak saja? Nah, maksud saya juga, dan saya suka bilang kalau ke siapapun, Iya. mendingan dipoto asli aja. Jangan banner yang tapi di memang print gini, itu. Terkadang banyak orang tua itu yang merasa ya membaca itu sebuah pilihan. Da si deng mah teu bakat karena maca cenah. Ada bahasa kayak gitu. Jadi seolah-olah membaca itu hanya bakat atau tidak gitu. Nah, sebenarnya ini kan tanggung jawab orang dewasa. Seperti anak, kan kalau dibalik saya suka begini. Anak saya ini, ya termasuk Iya. keluhan. Saya bilang gini, ibu sih, pas ibu lagi berkeluh kesah, kenapa ibu sih pegang HP? Terus anak ibu kemudian jadi lebih seneng ke HP. Kan yang mendekatkan HP ke anak ibu kan orang dewasa, ya ibu. Ya kalau misalkan anaknya ingin senang buku, ya dia harus mendekatkan buku terhadap anaknya. Seperti halnya dekat dengan HP, kan begitu ya. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Dan saya sih menjawabnya, ternyata dengan adanya Gada Membaca ya, tidak bermaksud berlebihan, angka kunjungan banyak. Masyarakat seneng kok. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang kemudian datang menjadi anggota itu sambil bawa buku, menyumbangkan bukunya, dan itu buku-buku keren. Kan masih jarang di beberapa tempat. Bahkan juga ada hal, ini kurang tepat nih tempatnya di sini. Dia beliin box untuk mempermudah ini untuk level TK, SD. Itu dari anggotanya. Itu dari anggota. Maksud saya juga ini harus makin banyak nih kita bergerak, karena masyarakat juga mau sesungguhnya, apalagi dinas terkait harus benar-benar melakukan pembinaan. Berarti juga ini bisa kan gitu. dikategorikan ini Mas Arif, Kolaborasi ya. bahwa ini loh salah satu contoh bahwa kalau kita pengen membuat grand desainnya pengembangan literasi, ya bisa salah satunya belajar dari Gada Baca nggak sih? Kalau saya lihat konsepnya Gada Baca ya, dipelajari tadi ketika membangun, diawali dengan keteguhan hati Bapak pengen membangun. Nggak ecek-ecek yang Bapak yang jadi kalau pengen literasi dibangun itu harus mulai dari apa ya, dari kita membangun sebuah ruangan dulu, karena mau nggak mau, contohnya gini Pak, ini kita perpustakaan dulu nggak seperti ini. Ketika lama-lama kita membangun, akhirnya bikin ruangan ini, hanya satu ruangan yang kita perbaiki, tetapi itu membuat efek yang baik. UMKM bisa belajar di sini. Jadi sebetulnya masyarakat itu dalam mengembangkan literasi butuh ruang ya, butuh ruang dan butuh alat.
Alat untuk belajarnya, alat untuk baca. Oh iya. Iya. Dan memang harus dibangunnya berbasis kebutuhan masyarakat. Iya. Jadi tidak mengada-ada. Kan sering kali nih bangunan keren, ramai pas diresmiin. Seremonial aja ya. Nah, Nah, apa yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat Bapak waktu itu? ya karena Bikin. karena memang ini masyarakat, tadi kan kita sudah tahu minat baca, akses macam-macam. Ya kita harus membuat sesuatu yang kemudian berbeda dengan layanan yang berbasis kebutuhan masyarakat, mengikuti kemajuan zaman. Akhirnya kan tersistem dengan baik yang memastikan semua orang merasa terfasilitasi kebutuhannya. Kan kalau begitu menjawab apa yang masyarakat butuhkan kan gitu. Akses menurut Bapak, akses perpustakaan Bapak mudah nggak buat masyarakat datang? Mudah. Nah, itu juga. Dan memang juga parkir nyaman, toiletnya bersih, tempat ibadah ada, kamar relawan ada, sarana olahraga ada, kalau mau makan ada, main peperahuan di bawah ada. Jadi aku ngeledek diri sendiri gimana nih? Malu pemerintah. Karena kan tadi awalnya kan dari rame dulu kan, dari garasi itu rame, pemetaan mungkin di pemetaan sudah dimulai tuh. Ketika buka di garasi anggotanya siapa saja, yang sering siapa saja, maka dari situ mungkin ya tadi Kalau di garasi itu yang ada di Bandung. enggak di Ciamis. Di Ciamis. Di Ciamis juga. Di Ciamis awalnya Di Ciamis. garasi Ciamis. Nah kemudian ini kalau masuk ke Gada Membaca masih ada Apa? daftar donatur yang memberi bantuan. Ditulis di Pampang ya. di Pampang. Nah, itu. Awal-awalnya ada orang sampai segininya. Memang pada akhirnya ke sekarang kan enggak, itu mah hanya di awal aja karena banyak. Nah, karena yang sekarang kan dilaporkannya di sistem informasi manajemen ya, orang mendukung apa gitu kan, siapa gitu kan, untuk apa jelas. Kalau dulu itu saya tulis yang memberi kayu, memberi semen, nominalnya tidak disebutkan, bupati ada di sana. Hanya berupa barangnya berarti ya di situ. Ada beberapa petinggi Perpusnas juga ngasih, Bappenas juga ada, dan Pak Camat ada. Akhirnya semua pihak ini mau tidak mau harus terlibat, dan ini jadi gotong royong, Jadi lomba-lomba. lomba-lomba, dan memang juga kita sebagai pengelolanya harus representatifkan bahwa ini lahir atas kebersamaan. Oke. Jadi jadi kebanggaan semua. Karena ya tadi mulai dari transparansi. Iya kan? Transparansi. Transparansi dong. Dan kita juga alamiah aja, jadi memang alamiah aja, jadi kayak ya udah alamiah, alamiah saja. Iya. Dan ini yang menjadi keuntungan taman bacaan dibandingkan dengan perpustakaan pemerintah, Pak Sarip. Kalau yang namanya taman bacaan, perpustakaan yang dibina oleh masyarakat, jadi keuntungannya adalah ketika mengadvokasi pemerintah. Sebenarnya sih semua punya ini ya, punya ruang yang sama. Mestinya yang pemerintah kan itu juga sudah punya bantuan jelas ya. Iya, maksudnya gini, ini untuk memotivasi taman bacaan nih, yang mau membangun taman bacaan dan bingung, ini anggarannya pasti besar loh gitu, Pak Agus. Jangan khawatir karena memang peluang untuk taman bacaan di situ kan, di kolaborasi itu mungkin lebih bisa bisa lebih dipercaya dibandingkan mungkin ya kayak misalkan gini. Ada swasta perusahaan ketika ngasih ke taman bacaan karena memang udah ini memang bacaan udah untuk benar-benar untuk masyarakat gitu. Jadi kebermanfaatannya sudah terlihat. Lebih mudah nggak sih mengadvokasi menurut Bapak gitu atau enggak juga gitu? Kalau kami sih ngalir saja. Dengan rumusnya itu kan kegiatan pelibatan masyarakat itu berbasis kebutuhan. Yep. Kemudian kita mencari mitra. Mitra juga kan pada akhirnya ya ini kalau tidak mendukung ini jelas gitu loh. Ada dampak di masyarakat, ada manfaat. Jadi
ya nawarin kelima, misalkan yang nolak 3 juga nggak ada soal. Yang 2 udah bisa mengcover. Kalaupun misalkan, dan memang juga anggota juga terlibat, misalkan ada event, mereka sambil bawa snack. Ini kan maksud saya juga sebuah ukuran bagaimana kegiatan yang diinisiasi bersama, dia juga meyakini bahwa dia juga ingin berkontribusi, gitu. Itu kan juga Kunci keduanya adalah melibatkan masyarakat. Kunci ketiganya tadi berbuat dulu ya. berbuat dulu. Dan kadang banyak hal di luar ekspektasi ya. Apa ya? Dan kita juga yang penting itu kemasan kegiatan. Terus kita menyampaikan laporannya juga kan sekarang bisa di media sosial. Itu juga kan menambah kepercayaan gitu kan. Betul. Dan ini berlanjut, jadi ini yang membuat senang itu orang yang coba bayangin yang ngasih beasiswa literasi, kita ngasih beasiswa literasi ada. Jadi untuk yatim tingkat SMP, SMA dan UKT yang itu per kuliah. tahun. Yang yatim itu bulanan karena dia pesantren. Tapi dia harus berprestasi, harus anggota, senang baca, belajar menulis, dan kalau libur sekolah melakukan pengabdian. Oh, Pengabdiannya itu Pengabdian. memberikan pelayanan, apa segala macam, atau membaca. Nah, yang kuliah itu UKT itu per 6 bulan kan. Itu masuk tahun ketiga. Dan Itu itu yang sponsornya ada berarti. udah ada. Itu dari pribadi ya. Dia walaupun CIO salah satu penerbit ternama di Indonesia. Dan dia langsung memberikan. Boleh di-spill? Kang Hikmat Kurnia. Dia ketua IKAPI DKI. Ya. Tapi itu atas nama pribadi. Nah, dalam kolaborasi memang kita harus semua digarap ya. Masyarakat di sana juga ada anggota dari level pemerintahan, dari desa, kecamatan, pemerintahan daerah, dari dinas semua gitu kan. Bahkan juga ke perguruan tinggi. Itu juga apalagi yang punya jurusan ilmu perpustakaan. Itu penting, makanya kami dengan Universitas Pajajaran, jurusan perpustakaan, sains dan informasi, kami kerjasama terus gitu kan. Dengan UPI Kampus Tasikmalaya, juga dengan perguruan tinggi yang ada di Ciamis, Unigal gitu kan. Semuanya kita sasar semua. Oh iya, Unigal Universitas Galuh ya. Termasuk dengan media, teman-teman media pers, kita juga kolaborasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Galuh Raya gitu kan. Termasuk juga dengan beberapa penulis gitu kan. Yang memastikan semuanya memberi dukungan. Apakah pemerintah, apakah swasta, apakah BUMN, perguruan tinggi, dan media massa. Akhirnya juga kerjanya nggak sendirian. Jadi ya termasuk toko bangunan kecil pun, termasuk dengan Bajnas gitu kan. Dengan komunitas seni lukis, sesama komunitas. Kemarin kita ada pameran lukisan. Iya, sempat lihat sebulan gitu kan. Itu di perpustakaan ada pameran lukisan gitu kan, keren gitu kan. Maksud saya ini kan ada sesuatu. Merasa nggak sih jadi Gada Baca itu jadi tempat wisata gitu? Jadi tiap ada event pasti yang teringat Gada Baca. Memang kami juga kalau kunjungan itu menyebutnya wisata baca. Bupati ngerasa nggak sih kalau dengan adanya Gada Membaca, pernah gak bilang misalkan Bupati dengan adanya Gada Membaca banyak orang yang berkunjung ke Ciamis sekarang gitu? Belum mungkin kalau sampai ke sana. Tapi juga yang menjadi anggota kami, Gada Membaca itu gubernur yang kemarin anggota kami dengan ibunya, Pak Ridwan Kamil. Terus Bapak Bupati dengan Bunda Literasinya anggota Gada Membaca. Dan kami menegaskan bahwa stakeholder datang itu juga ada ikatan emosional yang terbangun. Momentumnya di mana? Pada saat dia melakukan kunjungan ke daerah, kemudian kita menyampaikan, Pak, ayo bergabung menjadi teladan agar masyarakat juga bisa mencontoh apa yang Bapak lakukan. Coba di perpustakaan mana yang pimpinan daerahnya jadi anggota. Saya jadi penasaran ini, Pak. Saya jadi penasaran apa namanya? Ya, jadi panjang nih. Tadi ya. Panjang.
Kan tadi tuh kuncinya dari menjaga hubungan emosional. Nah ini kuncinya sebenarnya di situ ya, dengan stakeholder yang lain. Ada trik khusus nggak sih menjaga hubungan emosional yang Bapak terapkan di Gada Membaca ini? Karena ya mungkin gini ya, kalau Hubungan emosional siapa? kenapa? Hubungan emosional. Sama stakeholder. Oh, Gada Membaca dan Iya, segala. iya betul. Karena gini, untuk hari ini, ketika kita WA, kumaha damang, ayah meureun. Bukan itu kan, bukan. tapi bukan seperti itu mah hanya meme saja sih dari saya. Nah mungkin apa namanya ya, yang Bapak lakukan apa sih sebenarnya? Sebenarnya Menjaga kan itu gitu. itu yang paling sederhana gini. Pada saat saya bikin snap WA status, Oke. mereka suka ngintip. Saya merasa senang, berarti pesan saya udah nyampe tanpa saya harus menyampaikan bahwa kami sedang banyak kegiatan. Itu kan membangun emosional. Atau kadang-kadang dia, keren, mantap di medsos, di IG, di Facebook gitu kan. Keren Kang. Itu maksud saya juga itu sebuah apresiasi, pengakuan. Pengakuan. Kemudian dia sedang melakukan dukungan kepada kami. Ya dia pasti kalau awal bulan apakah terkait beasiswa literasi, apakah untuk bayar token listrik, itu udah masuk dengan sendirinya. Kang terus ditransfer titipannya. Dan kita juga untuk menjaga emosional, saya menyampaikan hal-hal sederhana. Misalkan ada pengunjung yang ini punya problem terkait disabilitas. Oke, saya izin ke mereka, saya izin ya, saya video ya, atau boleh nggak bertestimoni? Saya kirimin untuk ke para donatur, para mitra yang suka mendukung kami. Ya udah, dan jadi hubungannya itu langsung gitu kan. Jadi emosionalnya benar-benar terjaga. Bahkan sekarang untuk program bulan ini, siapapun yang berkunjung ke Gada Membaca, dia boleh memilih salah satu kue dan susu. Hah? Kue sama susu? Dia ada pilihan itu. Walaupun itu tidak seberapa, ada beng-beng gitu kan, ada susu. Seneng ya. Kan Apalagi datang ke anak-anak perpustakaan, iya. Kita disediakan pegawai dulu kayaknya. Gitu kan, kan seneng ya. Dan Enggak juga. saya sampaikan, Mas terima kasih, ini orang seneng dikasih ini. Oh iya ya, berarti makin rame ya, berarti bisa berbagi. Jadi apapun itu yang dilakukan di Gada Membaca, bagaimana Gada Membaca bisa menjadi magnet untuk menarik para pihak, baik itu masyarakat maupun stakeholder, untuk melihat hal-hal real yang ada, kemudian dia bisa memberi dukungan secara nyata. Kadang saya gini, Mas Agus, apa yang dibutuhkan? Sok aja. Dan saya juga tidak keberatan kalau orang langsung mengeksekusi apa yang bisa mereka buat. Dan kita hanya jadi perantara, coba bayangkan mempertemukan orang yang menerima beasiswa literasi atau santunan. Saya hanya perantara aja untuk menyampaikan itu, ya nggak apa-apa juga. Itu juga kan bagian daripada menguatkan ikatan emosional. Bagaimana dia terima kasih ya Kang sudah menjadi perantara untuk menyampaikan titipan ini. Ya saya juga mungkin saya hanya bisa itu melakukan kebaikannya, menjadi perantara untuk menyampaikan itu, dan orang juga berterima kasih pada saat saya bisa melakukan itu. Ya udah akhirnya, dan saya bilang juga ke orang yang menerima, andai membaca buku kemudian ilmunya bermanfaat, bisa jadi Anda lebih merasakan manfaat, Anda akan mendapatkan keberkahan karena ilmunya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya yakinkan bukan hanya kita yang mendirikan, tapi ini jadi berjamaah kebaikan. Berjamaah kebaikan. Ini mungkin bisa jadi tagline Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sukabumi. Yuk berjamaah kebaikan. Iya, jadi anggota pun akan. Itu yang juga memuatkan relawan ya. Dan ini juga ya terkait relawan. Ini untuk anggota pun kita kan setiap tahun suka milih anggota yang paling aktif. Kemarin ada titipan, Mas bagikan kepada orang yang aktif. Jadi yang aktif itu secara otomatis suka dapat bantuan. Nah, kalau tiap tahun biasanya ada momentum pengunjung teladan itu
dipertemukan dengan stakeholder siapapun yang datang, misalkan ibu bupati yang menyerahkannya, kan seneng dipertemukan. Kalau terkait relawan itu banyak dan mereka bisa masuk sejak usia SMP atau sanawiyah, Ada boleh. ketentuannya. Boleh siapapun, ya boleh termasuk ibu rumah tangga semua. Nah cuma kalau untuk yang kuliah, kalau mereka kan lulus SMA nih atau aliyah, tiba-tiba mereka melanjutkan kuliah dan itu di luar kota. Tapi itu juga terjaga karena ada grup WA. Jadi kalau konten medsos itu dikerjainnya oleh yang kuliah di UPI. Saya bisa minta bantuan ke siapapun relawan yang itu karena dia kan juga di struktur ada bagiannya dan itu berfungsi. Jadi nanti yang postingnya kadang ke saya juga kan tetap saya dilihat ini bagaimana kontennya gitu kan. Dan itu bisa lebih variasi gitu. Jadi jarak kerelawanan tidak terlalu berpengaruh karena memang cuma mungkin mereka tidak membantu pelayanan saja di tempat. Tapi kan sekarang dengan karena begitu ya relawan muda-muda pada kuliah atau bekerja langsung, akhirnya sekarang kita uji coba nih di bulan ini menawarkan sedekah relawan. Jadi sedekah relawan itu siapa punya waktu luang bersedekahlah di hari itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Sedekah waktu. Kalau Senin, Selasa, Rabu itu ada Ike, terus sorenya ada yang bantu, terus Bu Risa hari Sabtu. Jadi nah sekarang udah mulai Pak Agus boleh nggak ada anggota, jadi itu bisa ditawarkan ke anggota juga, mau nggak Bu sesekali Ibu sambil mengantarkan buku dalam seminggu Ibu relawan di sini untuk membantu kalau ada pengunjung. Saya ingin ke depannya itu sekarang juga sudah mulai ya mengembalikan meminjam itu udah mandiri. Saya ingin ke depan itu ingin seperti ke ATM. Bagaimana kesadaran merasa memiliki terbangun, merasa bertanggung jawab dan dia kalau melakukan sesuatu yang baik ini menjadi kebaikan untuk dirinya. Kenapa sih kita harus repot-repot aja? Ya dengan repot gitu hal-hal teknis seperti itu. Ya udah yang harus ditata itu adalah bagaimana mental kita untuk terjaga, untuk disiplin, untuk jujur, untuk berintegritas dan berkomitmen. Untuk siapa? Untuk masing-masing kita. Saya ini lambat laun sudah mau, jadi udah terbiasa Pak Abi ini nguihkeun buku ya Pak Abi kieu ya udah sederhana kan Pak Abi ieu bade memperpanjang dipoto cukup. Jadi yang paling penting ini saya ke anggota dan ke relawan ini kita harus jaga Gada Membaca ini karena milik bersama. Memang secara kelembagaan juga saya bilang bahwa Gada Membaca bangunannya itu dengan yang kepake bangunan ini menjadi milik bersama. Udah ada statement seperti itu udah dan kita juga udah selesai di keluarga bahwa ini tidak masuk ranah waris keluarga untuk tanah yang dijadiin bangunan dan bangunannya karena ini sudah bercampur ya. Kalau tanah yang lainnya tetap masih milik kami kan gitu, cuma yang dipakai bangunannya aja bangunannya gitu kan, saja bangunannya sama tanahnya selama masyarakat merasakan perlu. Dan masyarakat harus menjaga keberlanjutannya. Nah ini juga uji coba bagaimana melatih masyarakat biar benar-benar mereka menjaga keberlanjutannya. Rasa memiliki dan tanggung jawab. Itu terus diulang-ulang bahwa ini milik bersama, bahwa mereka harus menjaga. Tapi memang ke arah sana itu sudah kelihatan orang datang mau gabung jadi anggota sambil bawa buku, anggota menyumbangkan buku, anggota ada titipan dari saudaranya yang di kota, Pak ini ada titip dan itu buku-buku keren-keren. Nah itu yang kemudian membesar. Ini kan jarang anggota berpikir sambil menyumbangkan buku. Itu yang kemudian saya ada ya makin percaya bahwa saya tidak sendiri. Yang penting kita membuka diri dan kita juga menyampaikan batasan-batasannya jelas. Ini yang semakin menguatkan saya juga Pak Sarip bahwa tidak ada yang namanya, terkadang kan kalau kita pembinaan ke daerah ya selalu pesimis gitu. Itu. Ya pesimisnya
udah nggak ada yang mau baca. Ngapain ada perpustakaan? Terutama biasanya ke desa-desa gitu ya. Tidak semua desa, tetapi ada beberapa desa yang selalu kalau kita, Pak, gimana perpustakaannya, selalu diawali dengan kalimat pesimis. Hese, Nah, Ya, saya nama padahal nggak begitu ya. Nah, ini kan ke Gada makin banyak orang datang, baik dari desa, Iya. dari teman-teman komunitas, masyarakat, sekolah, bicara soal itu. Saya marah. Wong di sini tidak seperti itu, datanya jelas. Iya. Anda tidak melakukan apa-apa kalau begitu. Padahal Fungsi Anda. Jadi saya kadang digituin gitu, dan saya itu ngejaga jarak juga sih dengan orang yang seharusnya dia menjalankan itu, sementara dia tidak jalan, apalagi dia punya anggaran. Wong ini yang dijalankan seperti ini aja jalan. bisa. Nah, maksud saya juga ini tidak bisa sendiri, ini harus bareng-bareng. Karena persoalan literasi ini bukan persoalan bagian per bagian, tapi ini kerja bersama. Kerja bareng. Bahkan kita juga ada rolling bukunya, tapi berbasis keanggotaan. Jadi rolling buku itu sampai ke Kabupaten Tasikmalaya ada salah satu yang didirikan TBM, salah satu TBM namanya TBM Gemsi. Jejaring ini ya TBM. Rolling. betul ya. Dia datang, yang penting berkomitmen, mengembalikan buku sesuai dengan komitmen, bisa sampai sebulan kalau jauh. Tapi yang penting itu dikembalikan dan memang tercatat berbasis kartu anggota. Satu anggota kan 5 buku. Jadi kalau ada 20 berarti 100 buku. 100 buku. yeah. Nah, itu kan juga jadi sesuatu. Jadi kalau dikoordinir, manual, ditulis, wah udah repot begitu. Dan ternyata juga mereka kalau yang berkomitmen Itu hasil dari relawan ya. akhirnya alamiah karena orang berbicara dari sini, di sini ada. Jadi dan itu jadi kemana-mana. Dan kita juga mendorong untuk tumbuhnya komunitas atau TBM atau perpustakaan desa baru dengan catatan tadi berbasis kerelawanan dan dengan komitmen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan yang memastikan ada dampaknya tadi masyarakat. Memang terlihatnya itu sangat idealisme banget. Ya memang harus begitu karena Kan kita sedang sesuai dengan awal ya. Ini Iya. yang idealis yang datang gitu. Iya kadang. Tapi memang idealis Bapak itu dipertahankan. Tidak mudah loh orang mempertahankan idealis itu. Ya justru Iya, kan gini soal independensi Iya. terkait dengan kolaborasi. Jadi selama kita berkhidmat untuk kebutuhan masyarakat, Umat lah ya. nah, saya pikir itu yang menjadi pegangannya. Dan maksud saya semua juga bisa melakukan ini bersama, apapun itu jenis kegiatannya, tapi memang berfokus untuk masyarakat. Besok hari Jumat itu kita akan ada penanaman pohon dengan penyuluh CSR kehutanan, biasanya sama penyuluh CSR. ketuhanan. Tapi tadi disambungkan ada anak-anaknya juga, edukasi dulu. Anak-anak dikasih juga makanan, orang yang ngasih makanan juga senang. Kemudian di sana juga akan hijau. Sekarang udah ada beberapa pohon yang udah gede-gede, ada jambu. Besok mau programnya ada ini apa namanya durian, terus nangka sama alpukat. Itu di mana? Di sekitaran Di bawah itu. Pak, informasi CSR-nya BRI itu salah satunya untuk lingkungan, khusus lingkungan penanaman. Oh, penanaman. Iya. Saya dari CSR-nya BRI itu kesana. Baitul Malnya. Tapi mereka juga jadi gini, mereka itu suka ngelihat. Jadi mereka itu suka ngelihat juga. Saya nyantai aja karena tiba-tiba kemarin dapat juga tinggal bagaimana kesiapan kita. Cuma saya suka gini, sebenarnya saya harus mempertimbangkan karena ini kan menyangkut dengan areal pribadi. Itu yang kemudian harus dijaga. Mana yang hak umum, mana yang hak pribadi. Gitu kan, kalau hak pribadi dipakai umum nggak apa-apa, tapi kalau udah hak umum Yang dipakai umum pakai pribadi, pribadi. kecuali kalau sarana parkir mungkin. Kalau parkir kan biarin aja lah itu mah. Tapi yang lain-lain kan harus tertib juga. betul. Oh ini kan dan banyak yang ngingetin dan saya berterima kasih. Ini harus mulai tertib, itu kan harus tertib apapun itu. Biar Dan di tidak pinggir jalan provinsi itu lumayan juga. serang. Oke, mungkin ini terakhir boleh ya. Boleh. Nah, sampai saat Nanti ini pilih we. sampai saat ini masih ada tantangannya. Sekarang kan udah bilang sukses lah ya, relawan juga sudah banyak. Sudah sukses juga kan ya relawannya juga nih. Iya, banyak relawan juga sukses. Sampai saat ini, tapi masih ada nggak tantangan Pak?
apa ya? Kalau saya sih tantangan yang kecil-kecil mah biasa lah, yang gitu mah ya saya mah udah nggak Seperti dianggap. Ya kalau orang dulu ada misalkan tantangan itu yang kaget mungkin ya ngelihat banyak orang datang. Kok ini parkir Oh iya. penuh, oh ini. Kalau saya sederhana langsung, ya sama saya mau digembok, saya mau tutup saja. Silahkan layanan-layanan yang dibuat oleh pemerintah dan kepala desa, buatlah juga tempat-tempat seperti ini. Kalau misalkan ini menjadi karena memang kan itu juga aroma membuat orang berkumpulnya kan tinggi. Iya. Tapi kalau saya juga Makanya disengajai. sempat nanya kan, Bupati ngerasa nggak sih dengan adanya Gada Baca itu justru mendatangkan banyak orang kan? Ya kalau harusnya seneng gitu kan. Oh, dia kalau Ciamis jadi disupport, kalau Bunda Literasi itu selama ada kegiatan Gada Membaca selalu hadir dan dia selalu support. Support ya. Dan dia kadang ingin bahwa banyak TBM yang kemudian juga bisa melakukan hal sama. Support sih dan saya dan kalau diundang selalu datang. Alhamdulillah ya. nih tinggal yang KDM. Oke. Pak KDM, ternyata di Ciamis nih ada Kawali Gada ya. Membaca. Kawali Ciamis. Iya, kalau datang dong. Udah kan Pak Asep kan udah di ini mantan ini kan kepala perpustakaan. Udah tahu sih. Sudah tahu ya. Tinggal nanti mungkin KDM datang ke sana lah biar lebih ramai. Nah kalau saya sih ngelihat kan gini. Tapi saya juga yakin sih sebetulnya KDM pasti tertarik dengan Gada Membaca dan mungkin akan bikin Gada Membaca di tempat yang lain. Nggak apa-apa, Se-Jawa Barat kayaknya bikin ya. Kayaknya KDM gitu deh kayaknya. Iya, apalagi konsepnya kan. Iya. Tapi di daerahnya siap nggak menangkap Ih, itu? siap kayaknya Desa KDM siap nggak? siap lah gitu. KDM kan biasanya gitu. Ih, luar biasa lah pokoknya KDM lah. Ngompor lah. Ya mau kok biasanya mau kayaknya. Nah selama itu bermanfaat untuk masyarakat kenapa tidak? Iya pasti Kenapa mau. tidak? Support. Betul. Ya karena tadi ya. Jadi harus ada rasa kitanya sih sebenarnya. Tantangannya tadi saya ingin bagaimana taman baca perpustakaan desa itu banyak di mana-mana agar yang jauh-jauh ke tempat saya bisa mampir ke tempat-tempat nanti kata sekitarnya. KDM begini, ya udah Pak Agus jadi presidennya TBM gitu di Jawa Barat. Udah ada. Ayo Pak Nah, Agus. saya mah udah lama dulu di Kayak pengurus kata perumah. KDM. Tolong bangun perpustakaan seperti Gada Membaca di tempat yang lain, pasti begitu nanti kan. Tapi sebenarnya tinggal dinas kabupaten kota memetakan kan udah jelas pembinaannya apa sih. Dan saya kadangnya kan Daiman tuh iya kan. Kalau disuruh nanti jadi misalkan kalau disuruh nanti jadi konsultan nih untuk membangun taman bacaan di Jawa Barat, mau nggak Pak Gus? Enggak gitulah. Maksud saya tinggal gini. Kan ada perguruan tinggi negeri jurusan perpustakaan kan banyak nih. Enggak, kan praktisi. Kalau sebenarnya kalau jarang. Iya, yang praktisi yang jarang. Memang dari segi jalur akademisi banyak, tetapi kalau dari segi praktisi yang Bapak dibutuhkan di situ. Ini kan masih membayangkan seandainya. Mudah-mudahan ini nyampe gitu. Saya baru gini aja. Saya baru ngedukung siapapun yang ingin mendirikan dengan catatan tadi penuh komitmen, sungguh-sungguh dan menjaga keberlanjutan dan berfokus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ya, kalau ada sekarang berjalan aja dan itu banyak yang nanya, banyak apa gitu kan, DM segala macam. Ya saya jawab aja. Belum ada SK kayaknya udah sih ya jadi konsultan berarti kan. Sudah terjawab sudah. Jalan aja gitu kan makin banyak di tempat seperti itu kan makin bagus. Ini Bapak ini memang ini ya low profile ya rupanya ya. Kumaha tuh jadi panjang pisan teh punggung. Oke. Ada poin-poin penting hari ini yang sudah kita bahas? Kalau saya mau tadi ya ketika obrolan tadi sebelum tadi yang di awal-awal, pertengahan deh bukan awal-awal. Ketika tadi ditanya
sebenarnya masyarakat niat bacanya gimana sih kan gitu Iya. kan ya. Sebetulnya ketika tadi diarahkan handphone, orang tuanya pasti anak itu handphone. Dan kalau saya berkesimpulan hari ini gini, kenapa tidak orang tua melakukan ketika anaknya rewel? Iya ngus baca, iya baca. Jadi lain kan handphone deh. Tapi ini baca kan tak gitu kemarin. Itulah nanti mungkin harus dicoba nih buat bunda-bunda apa ya, mama atau ibu-ibu di rumah mungkin ya. Coba seperti itu gitu kan. Ketika kita ingin apa anak-anak kita rewel mungkin coba dari kita juga membaca mungkin. Ini baca-baca lah. Kalau bagi saya poin pentingnya tadi satu ya, sebetulnya kita tidak mesti pesimis terhadap peningkatan kegemaran membaca di Kabupaten Sukabumi. Apalagi dengan perjuangan Pak Agus sudah dibuktikan bahwa masyarakat itu aware banget terhadap kata literasi. Nggak ada kata istilah, ada masyarakat ayo nama tuh baru tuh buku. No please, jangan ada kata seperti itu ya. Ini kemarin itu servernya down, sistem perpustakaan. Itu numpuk buku yang harus dikembalikan di pengembalian kilat. Sampai pegel juga. Saya dalam pikir, kata siapa minat baca rendah? Tidak. Tinggal kita nih Pak Sarip, PR kita semakin banyak ya, perpustakaan pemerintah seperti kita. Ayolah tetap berjuang, tetap memberikan yang terbaik, dan jangan nanggung-nanggung lah. Oh iya. Jangan nanggung-nanggung lah, bikin gedung perpustakaan itu yang mewah gitu please. Mewah tapi yang melayaninya, Iya. somea dan buat orang nyaman. Iya. Dan punya teladan baik. Itu. Somea. Tahu kan Tim? Tahu. Kunjungannya berapa per hari? Diawali dengan gedung yang mewah, Sama banyak kegiatan. sama kegiatan dan pelayanan full service luar biasa. Kalau kita sebenarnya kalau pemerintah ya, saya tambahin sedikit. Kalau pemerintah sebetulnya, insya Allah ketika kita banyak kegiatan, kita perlihatkan kegiatan kita contoh lah, ambil yang tadi Pak Agus, banyak kegiatan akhirnya masyarakat percaya gitu kan. Banyak orang baik yang percaya juga, karena orang baik itu atau orang yang banyak uang itu mereka kadang kesulitan untuk menyalurkan bantuan. Benar nggak sih? Kesulitan, mereka nggak tahu gitu kan. Nah, Pak Agus inilah perantaranya, dan itu bisa kita contoh. Jaga komunikasi yang baik juga dengan masyarakat untuk perpustakaan pemerintah seperti kita, plat merah. Oke, Tetap sobat semangat. perpustakaan, tetap semangat pengelola perpustakaan untuk pengembangan literasi di Kabupaten Sukabumi. Salam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi anak baik. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Indra sudah malam-malam. Sukabumi sejahtera.